Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah hari ibadah syukur hari ulang tahun PKB Gunung Sion yang ke-6. Hari ini hari Sabtu 12 Juni 2021. Bapak Ibu Saudara dipersilakan bangkit berdiri. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Jemaat, mari kita angkat pujian bagi Tuhan dari nyanyian rohani 123 ayat 1 dan 2. Hai, bertepuk tangan dan tarik. Kebaktian syukur hari ulang tahun Persekutuan Kaum Bapa Gunung Sion di saat ini kita habiskan dan berlangsung di dalam nama Tuhan, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus untuk saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagimu. Masih dalam keadaan tetap berdiri, mari kita bernyanyi sekali lagi, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam nyanyian Mazmur 84. Nyanyian Mazmur 84 pada ayatnya yang pertama. Mari kita naikkan litani puji-pujian yang akan kita bacakan secara bersama-sama sesuai dengan liturgi yang ada di tangan Bapak Ibu. Mari kita menaikkan litani puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Allah kita Dan pujilah namanya yang tinggi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan kepadanya dari hari-hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatannya yang ajaib di antara segala bangsa.
untuk menaikkan pujian dalam ibadah perayaan HUT PKB di saat ini. Tarian Pam disilakan. Asal
Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perayaan HUT PKB Jemaat Gunung Sion di hari ini yang ke-6, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Di dalam perayaan hari ulang tahun di saat ini yang ke-6 tahun bagi persekutuan kaum bapa jemaat Gunung Sion, Klasis Wondam, kami hendak mendengarkan firman Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur karena selama 6 tahun Tuhan telah memberkati persekutuan ini sehingga persekutuan ini boleh ada sebagaimana Tuhan berkehendak di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, Roh Kudus-Mu memampukan kami supaya firman yang hendak kami baca ini tidak berlalu daripada hidup kami, tetapi mau memakan tempat dalam hati dan pikiran kami. Supaya 6 tahun ini bukan saja kami hanya memperayakan hari ulang tahun PKB, tetapi mengevaluasi kami lewat sabda kebenaran firman Tuhan. Selama 6 tahun ini persekutuan ini boleh dibentuk oleh Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman Tuhan. Hamba juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan juga berkati. Supaya ketika hamba berkata-kata, semuanya seturut kasih dan kehendak, bukan menurut kehendak hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan bertepatan dengan hari ulang tahun persekutuan kaum bapa di saat ini. Saya angkat pembacaan di saat ini terangkat dalam kitab Perjanjian Baru Injil Matius pasal 6. Saya hanya angkat satu ayat saja. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33. Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33. Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33. Saya akan bacakan untuk kita semua, persekutuan akan melihat pada Alkitabnya masing-masing. Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33 berkata demikian. Hal kekhawatiran. Ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini, kata Tuhan Yesus. Berbahagialah bagi setiap kita yang mau melakukan firman Tuhan dari hari ke hari. Kita akan mengaminkan kebenaran firman Tuhan atas nama persekutuan. Diberikan waktu untuk vokal group Oh Brothers untuk membawakan pujiannya.
dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33. Pasti kau bertanya-tanya, kenapa ibu pendeta nih, kita hari ikut baru kasih kita membaca nih tentang hal kekhawatiran. Ya, ada apa ya? Kenapa? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati persekutuan, kalau kita berbicara tentang mata dan dengan iman itu ada perbedaannya. Kalau mata, kita mengikuti apa saja yang kita mau lihat dan kita melakukan itu. Tetapi secara iman, dengan iman maka kita akan berkata bahwa apa yang akan kita buat itu yang kita lakukan untuk kepujian nama Tuhan. Ingat sekali lagi, kalau di dalam kehidupan kita, pasti kita akan melihat ada perbedaan antara mata dengan iman. Secara mata, kita melihat apa yang kita lakukan itu secara duniawi, kita melakukan saja, mengikuti apa yang mata katakan. Tetapi secara iman, itu tidak seperti itu. Tetapi ketika dengan iman, maka yang kita lakukan, apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan bilang untuk kita kerjakan, maka itu yang kita kerjakan, karena sesuai dengan iman kita. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita sekarang ini, zaman sekarang
sekarang ini banyak orang yang hanya melihat kebenaran firman itu hanya sesuai dengan mata saja, bukan dengan iman. Sehingga segala sesuatu pengucapan syukur, entah itu hari ulang tahun, entah itu pengucapan syukur keberhasilan, entah itu pengucapan syukur dalam hal yang lain-lainnya, terkadang secara jasmani kita melihat apa yang ada pada kehidupan kita, mata ini yang melihat dan melakukan. Tetapi secara rohani kita, iman kita ini tidak kita tumbuhkan dan tidak kita ikuti apa yang disabdakan oleh firman Tuhan. Itu perbedaan mata dengan iman. Dan memang konteks sekarang ini kan kenyataannya begitu. Orang mengucap syukur, orang itu hanya senang, yang secara jasmani mempersiapkan segala sesuatu. Apalagi perayaan hari ulang tahun. Perayaan hari ulang tahun itu sebenarnya ulang tahun itu kan menambah umur ya, menambah usia menjadi tua, mengurangi umur kita ya. Itu mengurangi umur bagaimana? Artinya selama kita hidup di dunia ini terus mulai kurang umur, artinya bahwa kehidupan kita ini harus menjadi evaluasi. Kenapa saya hidup misalnya saya umur sudah 12 tahun ini, apa yang sudah saya buat, apa yang sudah saya kerjakan sesuai dengan iman kepercayaan saya, bukan dengan mata saja yang saya lihat. Karena ketika kita berulang tahun, perayaan syukuran itu adalah bagaimana kita mengevaluasi selama 12 tahun itu apa yang sudah saya buat. Selama 12 tahun yang Tuhan kasih kesempatan hidup ini. Makanya di dalam pembacaan kita tentang hal kekhawatiran, pada ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus mau bilang untuk para murid dan orang banyak pada saat itu, jangan kau khawatir akan segala sesuatu, entah kau punya makanan, entah kau punya minum, entah nanti kau punya baju dan lain sebagainya. Tetapi gunakanlah imanmu, bahwa yakinkanlah dirimu bahwa kau punya tugas adalah menggenapi apa yang difirmankan oleh Tuhan, yaitu carilah kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa. Kenapa Yesus harus katakan itu kepada para murid dan orang banyak pada saat itu? Padahal ini berbicara tentang hal kekhawatiran. Karena apa? Karena kekhawatiran itu kadang membuat orang punya iman itu mulai terkikis pelan-pelan. Ketika orang banyak pada saat itu memang konteks kehidupan yang terjadi, dia mau makan apa, mau tinggal di mana, mau berpakaian apa, segala sesuatunya diatur dan dilihat secara pandangan mata mereka bahwa mereka ini penuh dengan kekhawatiran. Maka Yesus dia sampaikan, kau tak perlu khawatir itu. Kau tidak perlu khawatir akan pakaian, kau tidak perlu khawatir akan makanan, kau tidak perlu khawatir dengan pergumulanmu. Tapi ingat, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Itu Yesus yang bersabda, bukan saya, sesuai dengan sabda firman. Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Artinya carilah dulu kebenaran firman Tuhan, supaya di dalam kehidupanmu, dalam masa usiamu, dalam perayaan HUT yang ke-6, Tuhan sudah buat yang luar biasa. 6 tahun Gunung Sion PKB boleh hidup di dalam persekutuan, walaupun tantangan ini datang silih berganti. 6 tahun itu merupakan bagaimana Tuhan kasih tanggung jawab kepada para pengurus dan juga anggota PKB. Tuhan memberikan tugas sebagai imam di tengah-tengah kehidupan keluarga, bukan saja bicara tentang persekutuannya saja, tapi tugasmu imam sesuai dengan visi dan misi, toh? Begitu. Ketika kau mengaku menjadi badan pelayan unsur, Tuhan bilang tidak perlu kau pikir-pikir yang lain. Kau ikuti apa yang kata imanmu berkata, supaya carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya ditambahkan kepadamu. Biar kau punya pergumulan berada dalam pergumulan persekutuan, tapi yakin dan percaya 6 tahun itu Tuhan kasih waktu yang luar biasa. Kau masih bisa diberikan kesempatan untuk pegang tongkat, untuk melakukan pelayanan. Ini bukan sesuatu yang main-main saja. Makanya kenapa Yesus bilang kepada orang banyak dan para murid, kau lakukan pekerjaan, kau lakukan penginjilan, kau lakukan dan memperlakukan firman Tuhan. Tapi ingat, carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau persekutuan boleh mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka kau tidak perlu repot-repot lagi
persekutuan. Tuhan akan kasih melimpah di dalam kehidupan keluarga. Bahwa yang akan diangkat sebagai imam di tengah-tengah kehidupan keluarga, istri dan anak-anak akan tunduk kepada Engkau. Kehidupan rumah tanggamu ketika ada dalam pergumulan berat, Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah, maka kau dahulukan firman Tuhan di dalam pergumulanmu, maka hidupmu akan menempuh berkat-berkat yang luar biasa. Ini 6 tahun yang walaupun di dalam pergumulan sampai sepergantian, tetapi persekutuan ini masih mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Dengan harapan, ada harapan bahwa ketika mereka mencari kerajaan Allah, maka mereka yakin dan percaya segala pergumulan, program-program apa yang dibutuhkan di dalam persekutuan ini, jemaat Gunung Sion, PKB-nya, maka semuanya akan ditambahkan satu demi satu melewati berkat satu ke berkat yang lain. Karena apa? Karena kita melakukan segala sesuatu berdasarkan iman yang hanya kepada kepercayaan firman Tuhan kepada Tuhan saja. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Karena Bapak Ibu, pasti kita telah yakin bahwa nanti besok saya jadi ketua PKB. Kita tidak bisa bilang begini, saya sudah dilahirkan untuk jadi ketua PKB, wakil, sekretaris, wakil sekretaris, atau yang lain-lainnya. Tetapi waktu kita ada dan kita berdiri di sini dan melayani di dalam rumah Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa tongkat estafet yang Allah berikan ketika kita sudah melakukan segala sesuatunya di dalam kehidupan persekutuan dan keluarga, maka tongkat itu diberikan, maka lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Kalau jalani tugas itu dengan baik. Jangan mengandalkan diri, ya. Jangan anggap bahwa ketemu laki-laki cari surga. Kita lakukan apa saja. Jangan. Tetapi Tuhan bilang dalam kehidupan kita ini, carilah dahulu kerajaan Allah, supaya segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Pasti berkat Tuhan, pasti umur yang panjang, pasti diberikan kesabaran yang luar biasa, pasti akan diberikan hikmat, pasti akan diberikan kesabaran di mana pemimpin akan setiap anggota persekutuan PKB ke arah yang Tuhan kehendaki, sehingga program-program dapat berjalan dengan baik. Maka hidup dan kita semua akan selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Karena orang ulang tahun itu bukan saja kita main ulang tahun saja, menyanyi lagu selamat ulang tahun, tiup lilin, ya. Tetapi bagaimana ada evaluasi diri. Selama 6 tahun PKB Gunung Sion ini sudah melakukan apa kepada Tuhan? Apakah sudah bisa merangkul semua persekutuan ke arah yang Tuhan kehendaki ataukah belum? Apakah selama di dalam persekutuan ini selama 6 tahun apa yang sudah dipraktekkan itu sesuai dengan firman Tuhan ataukah tidak? Apakah selama 6 tahun persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Temanya adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kehidupan kita yang melihat dan membaca firman Tuhan di hari ini, pasti kita percaya bahwa kita mampu melakukan tugas dan tanggung jawab ini, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan hikmat bagi seluruh persekutuan PKB Jemaat Gunung Sion supaya di 6 tahun ini bisa melakukan hal yang terbaik lagi, mengevaluasi persekutuan ini ke arah yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita akan masuk pada saat teduh. Mari Bapak Ibu kita bersaat teduh sejenak. Kita bersaat teduh untuk kebenaran firman Tuhan. Saat teduh selesai. Atas nama persekutuan diberikan waktu vokal grup PKB untuk membawakan pujiannya. Vokal grup PKB disilakan untuk membawakan pujiannya.
So